Kita udah masuk ke dalam studio nih sekarang. Biar lebih enak ngobrolnya. Betul. Mas Itang, tadi kan sempat cerita kejadiannya itu ketika Mas Itang lagi bekerja gitu. Mas Itang sendiri ada perasaan rasa misalnya Jadi bersalah, nggak enak sedih. atau bersalah atau gimana? Ya, gimana ya, Mbak? Saya merasa bersalah. Dikarenakan pas waktu kejadian dia sama barengan sama saya. Karena keteledoran saya, adik saya menjadi korban. Di barang itu, saya merasa bersalah. Dan tidak bisa diungkapkan gitu, Mbak. Saking bersalahnya. Soalnya ini menyangkut masa depan dia gitu, Mbak. Gitu aja, Mbak. Pernah nggak sih ngucapin minta maaf langsung kepada adik atas mungkin musibah tersebut? Tetap nggak ada yang inginkan ya, tapi pernah nggak bilang langsung? Ya pernah sih, Pak. Di balik itu ya saya pakai perhatian aja ngebalesnya gitu, perhatian. Kan saya di rumah cuma berdua sama dia. Ya. Orang tua bekerja di bengkel gitu. Ya kemana-mana tuh dengan saya aja gitu. Mungkin Mas Itang ada yang mau disampaikan sama Edward? Mau dipeluk boleh. Maafin kakak ya. Jadi semakin menyayangi. Tapi sebenarnya kalau dibilang salah nggak salah ya sulit ya, namanya sebuah kejadian. Musibah. Nggak bisa bilang salah nggak salah karena memang pada saat itu kan kamu harus konsentrasi ke kerjaan kamu juga gitu kan. Memang seorang anak kecil ke tempat penggilingan padi itu memang beresiko gitu. Kita memang Nggak diawasi secara. iya, memang sangat beresiko. Jadi kan memang ini kan kejadiannya kan tidak disengaja gitu Iya. kan dan tidak Inginkan sama diinginkan gitu. siapapun. Jadi kalau saya bilang salah ya sebenarnya nggak salah juga. Justru yang sebenarnya udah kejadian seperti itu gimana kakaknya membangun percaya diri adiknya kan supaya adiknya tetap semangat dan ya bisa bisa seperti orang normal lainnya. Dan saya tadi kan juga jago volley dan sebagainya is really good gitu, bagus banget gitu. Justru yang saya mau tanya, Itang gimana membangun kepedean adiknya setelah itu? Itu yang saya mau tanya. Ya kalau ada tempat rame-rame gitu ya, Bang. Saya selalu ajak dia gitu. Supaya ya gak nervous gitu, gak gak minder. Supaya nggak minder. Ya. Oke. Jadi selalu dibawa ke tempat rame-rame. Kan di kampung saya tuh suka diadain olahraga bola voli, dumyukan gitu. Yeah. Setiap minggu sekali itu suka ada. Ya saya ajakin dia aja gitu biar termotivasi gitu. Jadi meskipun punya tangan satu gitu, harus berusaha gitu. Jadi yang lebih baik. Harus berusaha jadi yang lebih baik ya. Harus bisa mengalahkan orang-orang yang mempunyai fisik yang normal. Ya. Saya cerita dikit ya. Jadi kan kalau waktu saya masih main sulap dulu, itu kan udah pada tahu lah saya pernah dapetin Merlin Award Best Mentalist Dunia gitu ya. Tapi pada saat itu tuh ada satu orang nih usianya udah tua, udah 60 tahunan gitu. Saya lupa namanya, tapi harusnya adalah Jean Robespierre. Oke. Jean Robespierre ini orang Prancis. Dia usianya 60 tahun dan tangannya buntung satu. Oke. Tangannya buntung satu karena kecelakaan. Dan dia ikut, usianya 60 tahun. Dan dia ikut perlombaan sulap pada saat itu, ikut perlombaan sulap. Di permainan yang paling sulit yaitu Cardician. Cardician itu artinya pakai kartu. Oke. Dan dia juara satu dunia karena yang lainnya kalau ngocok kartunya pakai dua tangan dan sebagainya, dia pakai satu kartu, trek, dan itu juara dunia. Sampai detik ini nggak ada yang ngalahin. Mengalahkan yang punya dua tangan. Mengalahkan yang punya dua tangan. Dan saya ketika saya tanya kenapa bisa seperti itu ke dia, justru dia bilang justru ketika tangan saya buntung satu, tangan saya nggak ada satu, saya ingin tahu gitu, apakah hanya dengan satu tangan saya bisa ngalahin orang-orang yang punya dua tangan. Dan kalau dia tidak putus tangannya satu, dia nggak pernah juara dunia.
Wow. Jadi ada kelemahan yang sebenarnya kita cari seperti itu, kelebihannya apa gitu. Ya ini kan sama sebenarnya, ya kan? Iya. Siapa tahu nanti kamu main bola voli atau main sesuatu yang bisa mengalahkan orang-orang yang punya 2 tangan. Kenapa enggak? Betul Harus nggak? dong. Ya. Ya? Iya. Kan cita-citanya Gitu pengen dong. jadi atlet voli ya. Ya, katanya. Oh gitu. Gimana persiapannya untuk mengejar cita-cita gimana? Latihan di klub atau gimana? Ikut tanding? Latihan. 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 Oh, kalau atlet voli gitu ada nggak yang diidolain? Ada. Ada. Siapa? Ripan. Nah, coba siapa? Siapa? Ripan. Rifan, Atlet voli nasional. atlet voli Ya. nasional. Rifan. Oh, gitu. Fans suka. Fans suka. Kenapa suka sama Rifan? Smashnya jago, apa pertahanannya kuat atau apa? Bagus mainnya. Apa? Bagus mainnya. Bagus mainnya. Oke. Orangnya juga cakep katanya. Orangnya juga cakep. Iya. Masa betul. ngomong kayak gitu enggak lah. Tapi ya kakaknya selalu nemenin untuk latihan ya. Mungkin itu salah satu caranya juga buat Menembus. nemenin kesehariannya dia, ngebangun percaya dirinya dia gitu. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SD. Ini saya sengaja nyari sih sebenarnya. Apa Ya. yang masih dicari? Saya sengaja nyari. Ini nggak tahu dapat nggak di kamera. Mudah-mudahan dapat. Dapat nggak di kamera? Zoom dikit. Oh yang tadi kartu Ya. ya mas? Ini namanya adalah Rene Levang. Rene Levang ini adalah magician satu-satunya di dunia pemain kartu dengan 1 tangan terbaik di dunia. Mengalahkan semua orang yang punya 2 tangan. Oh. Namanya Rene Levang. Jadi silakan Anda cari. So that's the fact bahwa nggak ada yang namanya kalau kita punya kekurangan dan sebagainya terus kita diem aja Kecil gitu, hati sedih ya. aja gitu, nggak melakukan apa-apa. Itu udah ada contohnya. Ya. Ini apa yang membuat beda kan soal Rifan tadi. Emang Ya. kan atlet voli di Indonesia banyak bekas Asian Games, SEA Games. Kenapa sukanya sama Rifan? Apa bedanya dengan atlet yang lain? Apa? Malu. Malu dia dari tadi nih. Jawabannya senyum. Berarti Rifan tukang senyum ya? Nggak, siapa tahu nanti nih kalau dia jadi atlet voli bisa main bareng ya kan? Amin. Atau bisa kalahin Rifan malah. Iya benar, benar. Ya kan? Benar. Jadi dia ngefans sama Rifan. Iya. Oke, kalau gitu kita udah punya sesuatu buat dia, coba. Oh ada ya? Ada sesuatu. Coba kita Coba lihat. kita lihat nih. Halo Edward Ginanjar, tetap semangat ya untuk berlatih volinya, untuk mengejar cita-citanya, menjadi atlet voli, tetap semangat, jangan putus asa, tetap percaya diri, harus semangat. Tuh Rifannya udah ada. Langsung mas kita hadirkan. Oh jangan. nggak ada. Nggak ada orang, kalau ada kita nggak puterin Oh, iya, videonya. iya. Nggak ada. Gimana tadi dibilang tetap semangat, kamu jawabnya apa biasanya? Makasih. Terima kasih. Cuma kalau ketemu beneran pengen bilang apa ke Rifan? Mati. Ya. Ya tapi gini deh, kalau kamu malu ngomongnya nggak apa-apa, nggak usah ngomong, gini aja. Rifan itu kan, kamu ngefans sama Rifan ya? Ngefans sama Rifan, oke. Jadi target kamu sederhana. Hari ini kamu ngefans sama Rifan. Jadi kamu fansnya Rifan. Next stepnya, selanjutnya kamu nggak boleh ngefans sama Rifan. Tapi Kamu harus bikin Rifan jadi kompetitor kamu. Saingan pesaing. kamu. Bisa? Siap. 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 semangat ya sayang. Ya kan? Jadi nanti Rifan bukan fans lagi, saingan. Saingan. Gitu. Iya dong, benar nggak? Ya kan? Bisa kan? Bisa lah, bisa. harus Bisa. Nanti diundang lagi sama Om Deddy pas masuk timnas bola voli Indonesia. Amin. Oke, baik, terima kasih Ginanjar dan Itang. Mudah-mudahan ini ngebuka pikiran kita semua juga ya, jangan putus asa apapun yang terjadi, ya udah terjadi, tapi dari sekarang sampai ke depannya seperti apa itu yang bisa kita rubah pastinya. Yes. Nah, selanjutnya kita punya seorang bintang tamu yang namanya Taufik. Ya, seorang anak kecil yang mendapatkan perhatian lebih lah pada saat kejadian beberapa waktu lalu. Ya, karena dia pahlawan katanya. Pahlawan Wow. kecil karena dia menolong turis 22 turis Malaysia. Usianya 12 tahun di gempa Lombok. Lombok.
tanggal 17 Maret kemarin. Ya, pahlawan loh, benar-benar usia 12 tahun ya bener ya? Iya. Usia iya. 12 tahun. Oke, kita lihat dulu videonya seperti apa. Walaupun memiliki keterbatasan fisik karena tunawicara dan tunarungu, namun Taufik dikenal sebagai pahlawan kecil yang berjasa menolong 22 turis Malaysia saat terjadinya bencana gempa bumi dan longsor di Lombok. Ialah juga yang menjadi tulang punggung untuk nenek dan ketiga sepupunya yang tinggal bersamanya. Sungguh mulia sekali apa yang dikerjakan oleh Taufik. Iya, jadi itu sedikit ceritanya. Jadi ada 22 turis pada saat itu yang terkena gempa di Lombok dan anak kecil ini yang menolong. Iya, jadi Taufik ini tour guide-nya di sana juga gitu loh, Mas. Betul, tour guide-nya usia 12 tahun dan bisa nolong. Kita akan ngobrol dengan dia setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.